Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini kita membahas tentang ramainya pembahasan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau Kang Emil, yang berkegiatan di Papua. Seperti diketahui, Pekan Olahraga Nasional alias PON 20 Papua 2021 telah resmi dibuka pada Sabtu 2 Oktober 2021 yang akan berlangsung sampai 15 Oktober nanti. Lantas banyak yang bertanya-tanya, apakah Ganjar dan Kang Emil curi start, cari pengaruh di Papua, mempopulerkan diri untuk Pilpres 2024? Atau memang mereka murni mendukung PON 20? Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Wasisto Raharjo Jati, pakar politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo Mas Wasisto, selamat siang, apa kabar Mas? Selamat siang Mbak Kori dan Tagarian, kabar baik. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin. Mas, bagaimana pendapat Anda tentang aksi Ganjar dan Kang Emil? Kalau menurut Anda, apakah mereka memang curi start untuk Pilpres 2024? Ya, baik. Terima kasih Mbak Korea. Tentu kalau kita melihat kehadiran beliau berdua itu bisa dimaknai politis sebagai bentuk tebar pesona. Artinya beliau berdua itu pengen melihat apakah popularitas mereka itu terjangkau di luar Jawa. Karena yang selama ini kita lihat kan beliau berdua ini selalu ramai dibicarakan di sosial media maupun di daerah basis masing-masing. Tapi apakah mereka yakin dengan sosok mereka itu diterima oleh masyarakat di luar Jawa? Nah, dan disinilah kemudian kita bisa simak bagaimana Papua ini menjadi semacam tes pertama bagi Kang Emil maupun Ganjar, apakah sosok mereka berdua ini meskipun mewakili Jawa sentris, apakah juga diterima oleh masyarakat di luar Jawa, Mbak Kori dan Tagarian. Ya, bicara soal tebar pesona, mungkin ini bisa dibilang tebar pesona juga ya Mas ya, ketika Ganjar dan istri memilih keluar lewat jalur biasa, sementara pejabat lain keluar lewat jalur VIP. Ya, karena yang ingin dilihat dari publik kan adalah pemimpin yang populis dan merakyat, Mbak Kori dan Tagarian. Apalagi kan ini di daerah yang katakanlah masih rawan konflik kan. Makanya dengan hadirnya Ganjar maupun Kang Emil yang itu seolah tidak ada protokol, tidak ada semacam aturan formal yang membatasi mereka, itu seolah membuat bahwa persepsi dari dua pemimpin ini tidak terlalu risau dengan keadaan yang ada di sekarang. Maksud saya, mereka berusaha untuk membumi bahwa kehadiran mereka ini bukan bagian dari bentuk rombongan yang sifatnya negara sentris, tapi lebih pada mengajak dan membaur pada masyarakat, Mbak Kori dan Tagarian. Oke, lalu Ganjar menyempatkan waktunya untuk siaran di radio lokal di Papua, membahas soal PON dan juga ekonomi kreatif di Papua, itu bagaimana menurut Anda, Mas? Ya, saya pikir kan itu bagian dari salah satu program Ganjar yang cukup dikenal publik kan, Pak. Artinya di Jawa Tengah sendiri Ganjar kan terkenal dengan upaya promosi UMKM. Dan saya pikir di sini adalah bentuk sebuah tes sendiri ya, apakah embrio program yang dicanangkan Ganjar ini juga berlaku di level luar Jawa atau mungkin nasional. Makanya kemudian Papua ini dipilih. Apakah karakteristik sama yang ada di Jawa Tengah maupun Papua ini bisa diimplementasikan di daerah lain. Makanya kemudian Ganjar berusaha mempromosikan lewat radio yang kita tahu kalau radio kan jangkauannya lebih luas daripada televisi maupun internet kalau di Papua, Mbak Kori tentang Korea. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke Kang Emil. Beliau ikut meresmikan alun-alun Aimas di Sorong pada 1 Oktober kemarin. Dan alun-alun itu adalah rancangannya yang akan menjadi wajah baru bagi Kabupaten Sorong. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Baik, kalau Ganjar itu cenderung pada pendekatan UMKM, kalau yang saya lihat Kang Emil ini lebih pada pendekatan infrastruktur atau yang sifatnya artistik, Mbak Kori. Jadi kalau kita lihat
perilaku Kang Emil seperti ini kan menunjukkan kalau beliau ini cenderung melihat bahwa pencapaian fisik yang monumental itu adalah ciri khas majunya suatu pembangunan. Makanya kemudian tidak hanya di Papua ya, kalau kita lihat karya-karya Kang Emil ya, di Aceh juga ada, di daerah manapun juga ada. Maksud saya di sini bagian dari upaya merawat memori publik akan pencapaian Mbak Emil. Kang Emil, Mbak Kori. Artinya di sini dengan menghadirkannya Kang Emil di situ dengan karyanya seolah ingin melihat bahwa Kang Emil ini sosok yang menjadi arsitek pembangunan di masa depan. Kira-kira itu pesan yang diambil oleh Kang Emil ketika meresmikan karyanya di Sorong, Mbak Kori. Ya, termasuk juga ketika Kang Emil mengunjungi kampung wisata Yoboy di Sentani. Ini kan masuk salah satu dari 50 desa dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 ya. Nah, dia mengajak 5 orang perwakilan kampung Yoboy ke Bandung untuk mendapatkan pelatihan. Apakah ini termasuk dengan yang tadi Mas Wasisto bilang atau justru ini apa ya? Mungkin bisa dibilang Kang Emil sepertinya agresif sekali dengan Papua? Sebenarnya kalau yang kita lihat dari gestur maupun bahasa Kang Emil kan lebih pada bagaimana sosok beliau ini lebih condong diterima oleh kalangan kreatif dan anak muda. Artinya dengan mengajak anak-anak muda Papua ke Bandung misalnya, itu kan menunjukkan bahwa sosok Kang Emil ini melihat bahwa suara yang nanti akan diperoleh itu akan berasal dari anak-anak muda ini. Makanya kemudian dengan mengambil 5 orang ini adalah sebagai bentuk simbol politik, Mbak Kori. Artinya beliau berusaha mengafirmasi bahwa anak muda yang dibayangkan oleh Kang Emil ini bukan hanya sekedar anak muda yang ada di Jawa Barat atau di Jawa sentris, tapi juga seluruh Indonesia. Makanya kemudian ini bagian dari upaya menjangkau anak-anak muda yang selama ini kita lihat selalu didekatkan dengan kultur urban. Dan di sini kemudian Kang Emil berusaha melihat bahwa bagaimana kalau kita mengajak anak-anak yang berlatar belakang rural. Di sini kemudian letak strategis Kang Emil untuk menjangkau anak-anak muda yang itu berbeda dengan narasi anak muda yang selama ini kita lihat, Mbak Kori. Ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih pengaruh dukungan Papua untuk citra seorang pejabat? Nah, saya pikir yang menjadi poin krusial dari Papua selama ini kan adalah kurangnya pendekatan dialogis, Mbak Kori dan Tagarians. Artinya hubungan Jakarta-Papua kan seringkali renggang karena tidak adanya semacam dialog yang sifatnya bilateral. Makanya dengan upaya Ganjar Pranowo maupun Ridwan Kamil itu menghindari cara-cara formal dan lebih mendekati cara-cara informal, itu kan bagian dari upaya mendekonstruksi renggangnya hubungan Jakarta dan Papua selama ini. Lebih lagi yang kita lihat kan, meskipun konteks Kang Emil dan Ganjar ini lebih condong pada PON Papua yang katakanlah itu event nasional di lokal, tapi kan hampir 80% kan itu lebih condong di kegiatannya lokal, Mbak Kori dan Tagarians. Artinya mereka berusaha membangun lagi dialog, membangun lagi semacam kohesivitas bahwa kehadiran pejabat di sana itu bukan semata-mata karena ada event nasional, tapi juga karena mereka ingin merebut hati masyarakat di kalangan akar rumput, Mbak Kori dan Tagarians. Oke, Mas Wasisto, terima kasih Mas untuk waktunya. Sehat selalu, sukses selalu Mas Wasisto. Ya, lalu Mbak Kori dan Tagarians. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wasisto Rahardjo Jati, pakar politik dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik